Salpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah yang di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bau dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah jadilah pelaku pembawa keselamatan. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Yesus bukan hanya menyapa dan menerima mereka, tetapi juga mengajak mereka makan bersama. Yesus menunjukkan tindakan kasih Allah, sebab Allah adalah kasih yang berbelas kasih kepada ciptaannya. Ia tidak membiarkan umat manusia hidup dan berjalan dalam keterpurukan. Ia tidak pernah lelah mencari, menemukan, dan mengampuni yang tersesat. Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menempatkan diri sebagai seorang sahabat bagi orang-orang berdosa. Dia rela merendahkan diri untuk menyelamatkan orang berdosa. Namun tindakan Yesus ini menimbulkan keresahan di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang intoleran
yang menganggap dirinya paling suci dan benar. Mereka bersungut-sungut dengan berkata, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Padahal misi utama kehadiran Yesus di dunia ini adalah penyelamatan. Dalam karyanya, ia terus memberikan perhatian penuh kepada orang-orang berdosa dan mendorong mereka untuk bertobat. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk meneladani sikapnya menjadi pembawa kasih dan keselamatan, bukan penghakim. Kita diajak membuka hati bagi siapapun, terutama mereka yang tersesat, agar melalui sikap kita, mereka pun merasakan kasih Allah yang menyelamatkan. Sikap kasih yang terbuka inilah yang menjadi jalan bagi karya keselamatan Allah untuk bekerja dalam diri manusia. Namun, kasih Allah itu menuntut tanggapan dari pihak kita. Ayat yang kita dengar tadi menunjukkan bahwa karya keselamatan itu bukan dari Tuhan saja. Akan tetapi, harus ada tanggapan balik dari pihak kita manusia dengan melakukan pertobatan. Sebab karya keselamatan sejati hanya disediakan bagi orang yang melakukan pertobatan secara total. Yesus memberi teladan untuk mencintai orang berdosa dan mencari mereka yang hilang. Sukacita besar baginya adalah ketika ia sudah menemukan mereka. Ia berkata, bila ditemukan kembali akan ada pesta sukacita di surga dan di dunia, dan akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.